demi hidupnya demokrasi yang ada di kota Sungai Penuh ini. Acara kampanye kita ini Bapak Ibu sudah berjalan beberapa bulan. Hampir 2 bulan ini berjalan dan sisa waktu kita tinggal sedikit lagi. Kalau masalah maksud kami masalah jumlah masyarakat yang hadir pada saat kita melaksanakan kampanye, itu jumlahnya sudah tidak bisa terhitung jumlahnya. Semua yang hadir, tidak satu pun kami bayar 1 sen. 1 sen pun kami tidak pernah membayar. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, untuk diketahui, Bapak Ibu lihat ada yang pakai seragam yang bermacam-macam. Untuk kita ketahui bahwa ibu-ibu yang pakai seragam ini beli sendiri Bapak Ibu. Tidak pernah minta dengan kami seragam-seragam tersebut. Ada sekelompok yang pakai baju begini, ada yang begitu. Itu adalah kelompok-kelompok. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Karena semangat perubahan. Karena ibu-ibu menginginkan adanya perubahan di kota Sungai Penuh ini. Kita tidak pernah undang Bapak Ibu harus datang ke sini. Setiap kita kampanye, kita tidak lebih daripada 50 undangan yang kita undang. Tetapi masyarakat datang sendiri. Sebelum ini kemarin kami kampanye di Kota Baru, tumpah ruah. Masyarakat Kota Baru keluar semuanya. Ribuan jumlah masyarakat Kota Baru yang tumpah ruah menghadiri kampanye kita. Sedemikian juga pada hari ini di Sungai Penuh, juga demikian adanya. Insya Allah mudah-mudahan niat hati kita ingin berubah. Ini akan bisa kita wujudkan pada tanggal 9 Desember nantinya. Kita tetap mencoblos nomor. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mohon peran aktif bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada hari ini untuk mengingatkan tetangga kita, mengingatkan keluarga kita, agar pada tanggal 9 Desember hari Rabu tersebut supaya datang ke TPS. Minta waktu 5 menit untuk datang ke TPS mencoblos nomor. Mohon peran aktif daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada hari ini. Demi perubahan, kita lihat apa yang disampaikan oleh para petinggi-petinggi negeri kita tadi. Kondisi daripada pusat kota Sungai Penuh ini selama hampir 10 tahun, adakah yang berubah? Kalaupun ada perubahan, itu adalah perubahan yang dilakukan oleh keluarga dan pribadi seseorang, bukan perubahan yang dilakukan dengan sentuhan oleh pemerintah. Tidak. Ini perlu kita camkan bersama. Saat ini pihak sebelah entah apa lagi yang harus dikatakan kepada masyarakat. Alhasil apa? Tinggal lagi memfitnah kami sebagai calon wali kota. Pak Ahmadi Zubir dikatakan preman. Preman, tahu apa tidak apa arti preman? Free, bebas, man, manusia bebas yang tidak punya pekerjaan. Apakah Ahmadi Zubir selama ini tidak punya pekerjaan? 20 tahun saya memimpin STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. 20 tahun Bapak Ibu. 6.000 lebih sarjana yang saya keluarkan dari STKIP
Mungkin di sini ratusan alumni saya dari STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. 20 tahun Bapak Ibu saya memimpin STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Gedung saya bikin, saya bangun gedung di depan SPBU Sungai Liuk. Mohon maaf, swasta, perguruan tinggi swasta yang ada di kota Sungai Penuh ini, STKIP yang pertama punya gedung. Mana yang prima? Di bidang pemerintahan, saya eselon 2, saya kepala dinas. Saya bukan pengangguran, Bapak Ibu. Saya bukan pengangguran. Saya kepala dinas. Saya yang minta berhenti menjadi pegawai negeri. Saya minta pensiun. Kenapa? Saya kasihan dengan masyarakat saya yang ada di kota Sungai Penuh ini. Supaya Bapak Ibu tahu, saya mendahulukan pensiun sebelum mendapatkan partai. Untuk Bapak Ibu ketahui, saya mendahulukan pensiun sebelum mendapatkan partai. Belum tentu apa bisa maju atau tidak, saya sudah minta pensiun. SK pensiun saya sudah keluar bulan Mei. Bulan Mei sudah keluar SK pensiun saya. Kenapa? Supaya saya betul-betul bertekad untuk memperoleh partai demi masyarakat kota Sungai Penuh. Tapi kalau saya belum pensiun dalam perjuangan partai saya, masih berpikir saya untuk mundur ke belakang. Masih berpikir saya masih mau mundur ke belakang. Kenapa? Saya kan belum pensiun, masih pegawai negeri. Justru itu, supaya saya tidak berpikir untuk mundur ke belakang dalam perjuangan memperoleh partai, saya pensiun duluan. Bulan Mei sudah keluar SK pensiun saya. Siapa di antara kita yang pengangguran? Saya pejabat, saya pimpinan STKIP, saya birokrat, saya akademisi, saya juga termasuk politisi yang ada di kota Sungai Penuh ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jangan sampai kita terpancing. Biarlah anjing menggonggong. Biarlah anjing menggonggong dalam istilahnya. Saya tidak katakan orang anjing ya. Biarlah anjing menggonggong. Paham kan Bu ya? Saya tidak mengatakan orang anjing ya. Nah, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Bapak Ibu yang kami hormati, situasi kondisi masyarakat kota Sungai Penuh saat ini, pribadi seseorang, kondisinya sudah sangat mencekam Bapak Ibu. Sudah sangat mencekam. Apalagi itu yang namanya ASN, pegawai negeri, mencekam. Saat ini pegawai negeri pilih-pilih 1-2 orang yang berani keluar untuk mendengarkan paparan visi dan misi kami. Padahal ASN boleh datang ke kampanye seperti ini untuk mendengarkan visi dan misi. Itu aturan undang-undang yang mengatakan demikian. Undang-undang yang mengatakan dia boleh hadir. Tetapi ASN tidak berani. ASN itu bukan takut dengan peraturan tersebut, bukan takut dengan undang-undang tersebut. ASN itu takut dengan pejabat yang ada sekarang. Apalagi yang honorer, tidak ada ikatan honorer. Ini hampir tidak ada satupun yang pegawai honorer yang datang hari ini. Ada, alhamdulillah. Anda termasuk orang yang pemberani. Anda hebat. Bagus, berarti Anda pemberani. Berarti Anda menginginkan perubahan yang ada di kota Sungai Penuh ini.
Bahkan juga ada di antara kita, mohon maaf Bapak Ibu, para masyarakat yang lain takut muncul bersama kita. Pak, kami tidak berani Pak. Kenapa? Maklumlah Pak, pegawai negeri kan tidak di situ, pegawai swasta juga tidak. Apanya yang takut? Anak kami honor Pak. Betul. Jangan takut. Untuk itu ke depan mulai tahun 2021 nanti, kami Ahmadi Zubir dan Antos membebaskan semua ASN, tenaga honorer dan masyarakat lainnya dari tekanan yang dari penguasa. Kita bebaskan, tidak akan ada tekanan nanti. Termasuk untuk masyarakat kita yang ada di kota Sungai Penuh ini. Yakinlah bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di pusat kota Sungai Penuh ini, mari kita sama-sama membuat suatu perubahan yang baik untuk kota Sungai Penuh ini. Malu kita terhadap masyarakat luar Bapak Ibu. Pusat kota kok tidak ada ciri-ciri kotanya. Betul Pak Ibu? Tidak ada ciri kotanya Bapak Ibu. Pusat perbelanjaan, kasihan baunya. Sekarang saya tawarkan dengan Bapak Ibu, ada lagi yang harus dibangun sebelum tanggal 9 Desember ini. Kalau ada yang akan dibangun sebelum tanggal 9 Desember ini, beri kesempatan kami berdua melihat kondisi apa yang harus dibangun tersebut. Kalau kami berdua ini sudah datang ke tempat yang akan dibangun, pasti 9 Desember, sebelum 9 Desember atau besoknya nih, besok disulap menjadi siap selesai. Contoh Bapak Ibu, Tanjung Bajure, pasar Tanjung Bajure. Hari ini kami melihat, hari ini kami pergi ke pasar Tanjung Bajure. Saya sampaikan kepada masyarakat Tanjung Bajure, ini kalau kami jadi wali kota, begitu kami dilantik, 1 bulan setelah kami dilantik, ini kita selesaikan semua. 1 minggu setelah itu disulap, jadi. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu. Pergi lagi kami ke kaki 5 di terminal. Sabar, 6 bulan Anda semua nanti akan kita tempatkan di tempat yang layak. Sekarang sedang dibangun Bapak Ibu, sedang dibangun tempatnya sekarang ini. Jadi kalau ada yang mau dibangun, suruh kami lihat ke sana, pasti dibangun Bapak Ibu. Di Kota Baru saya melihat banjir di Kota Baru. Ini Pak, sudah hampir 8 tahun kami tidak pernah ke sawah. Bapak lihat air menggenangi ini, padahal sedikit ceritanya nih untuk mengeringkan air ini. Oke, begitu kita dilantik, nanti kita turunkan tim untuk menyelesaikan ini. Kami yakin 1 bulan selesai. Mari! Besoknya Bapak Ibu, sekarang sudah ada alat berat yang bekerja di sana di Kota Baru sekarang. Di Kota Lebu juga demikian, kami sampaikan ini akan kita selesaikan nanti. Kota Lebu. Nah sekarang ini turun alat berat sekarang ya. Ada alat berat di Kota Lebu sekarang ini, sedang bekerja sekarang ini. Jalan depan di Parbo. 2 buah, iya, okloper yang ada di sana sekarang ini. Jadi kalau ada yang mau dibangun Bu, kasih tahu saja kami, kita jemput sebentar lagi dan besok pasti dibangun. Sampah di RKE, kalau pergi kami melihat nih Pak, Bu, kami sudah melihat sampah di RKE, baunya minta ampun Pak. Tumpukan sampah, Bapak Ibu lihat itu, tumpukan sampahnya. Kita permasalahkan sampah itu. Sepertinya gampang, orang sebelah bisa menyulap, hari ini dilantik, besok selesai sampah. Ini bingung saya ini.
Kami berdua bukan Deddy Kompuser yang bisa menyulap situasi dalam sesaat, tidak. Semuanya itu butuh proses. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, maksud kami Ketua Lembaga Adat Sungai Penuh, Bapak Hamdan Manandepati. Jangan khawatir, masalah budaya, seni budaya untuk kota Sungai Penuh ini yang beragam, itulah khasanah daripada kekayaan kita. Besok kita kembangkan semua, termasuk bonsai juga kita kembangkan. Kalau perlu kita support dengan binaan dan pembinaan dan yang lainnya, supaya budaya ini betul-betul bisa kita bangkitkan kembali. Siapa kita? Para pedagang-pedagang itu nantinya akan diurus oleh Pak Antos. Kebetulan beliau ini orang ekonomi, beliau tahu persis bagaimana caranya, ya, termasuk para seniman-seniman di kota Sungai Penuh ini. Lebih 300 seniman, Bapak Ibu. Bayangkan, kita memang kota jasa, menjual jasa kepada orang lain, dan ini harus kita hidupkan kembali. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya persilakan Pak Antos untuk melanjutkan program-program berikutnya. Apa yang harus kita sentuh langsung untuk masyarakat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mudah-mudahan tidak hujan lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita hadir menumpang salam ini disampaikan oleh Pak Ahmadi, mengingat waktu. Kita hadir hari ini, segala-galanya hadir untuk perubahan. Setuju? Dari rumah Bapak Ibu hadir di sini berhujan-hujan, legalonyo karena perubahan. Agar tercapai perubahan di kota Sungai Penuh, maka pada tanggal 9 Desember 2020 kita harus mencoblos nomor 1, Bapak Ibu Saudara. Apa yang disampaikan oleh Ayanda Depati tadi yang berempat yang ada di panggung ini, itu merupakan perwakilan daripada Depati nomor 7 dalam Sungai Penuh, Sungai Bungkal, dan Pondok Tinggi. Karena Sungai Penuh ini merupakan arah Depati yang bertujuh, maka titah beliau hendaknya sama-sama kita ikuti. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Di Pondok Tinggi, Nenek Mamak menyatakan, Nenek Mamak tidak pernah ditonjokkan. Tidak pernah ditonjokkan. Jadi walaupun 9 Desember seandainya azas kalah, Nenek Mamak tetap beliau. Berarti kita berusaha tetap dengan beliau. Maka mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh beliau tadinya. Bapak Ibu yang saya hormati, hujan-hujan kita di sini, kita tinggalkan semua pekerjaan rumah. Semuanya kita lakukan untuk mendorong azas supaya menang pada tanggal 9 Desember 2020. Agar perjuangan kita ini tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara. 9 Desember, mari kita bersama-sama ke TPS. Setelah kita coblos masuk ke TPS, dia usah banyak gigi timok. Nampak mustok cucok, mau tahu tak? Apakah kena matuk? Pak matuk. Kena palu? Tak matuk. Apakah Pak Ahmadi, Pak Antos cucok lah. Dosa lagi, timok lagi. Meradim. Kalau hata-hata kan waktu banyak rukun. Sakin lama-lama imut je nampak. Jadi masak kalon bukit pak lah. Tapi dengan bismillah ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan tugas kita bukan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena tadi disampaikan oleh Pak Ahmadi, lawan kita ini adalah penguasa. Semua lini mereka kuasai. Jadi kita harus kompak dan bersatu. Setelah kita milih, kita mau lahai. Kita harus berada di TPS kita masing-masing sampai akhir perhitungan. Oke, setuju? Kita jangan lari sampai akhir perhitungan. Kita foto, Pak. Nah, kita foto telinya, kita foto
C1-nya kita sebarkan. Kalau seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita sudah punya bukti. Setuju Bapak Ibu Saudara? Nah, untuk program, saya rasa di debat kandidat kita sama-sama mendengar. Ahmadiyah Antos memiliki program yang jelas dan terukur serta bisa kita capai. Karena Ahmadiyah Antos merasakan tidaklah seorang pesulap dan tidaklah seorang yang bisa bin selabin sama dengan Aladin, sama dengan muta lampu bin selabin keluar, tidak ada berat. Kita harus punya program Bapak Ibu Saudara. Masalah pasar sungai penuh, kita yang disampaikan oleh Adinda tadi Tommy, kita akan menjadi kota modern tapi tetap memikirkan kearifan lokal. Pedagang kaki lima tetap kita akomodir, pedagang grosir tetap kita modir, tapi ikon kota kita harus kita bangun menjadi kota modern. Kita jangan malu menjadi orang kota sungai penuh. Kita harus bangga menjadi orang kota sungai penuh. Dengan apa kita bangga? Kota kita harus bagus. Untuk kelompok komunitas, nah kita sudah menyiapkan kartu komunitas Bapak Ibu Saudara. Kartu ini merupakan pendataan daripada seluruh komunitas yang ada di kota sungai penuh, termasuk musik, termasuk kodok ipang, termasuk apa nama dari salah sebutnya bayar talempong. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu juga merupakan komunitas yang nantinya akan kita akomodir, akan kita latih, akan kita bina, akan kita support dengan pendanaan dari kota ini. Selain itu komunitas juga kita bergerak pada bidang sektor ekonomi. Sektor ekonomi bukan saja UMKM, tapi juga home industri. Bukan saja home industri, juga pengusaha besar. Ini juga perlu kita akomodir. Maka kartu ini multiguna, bisa menjadi pembiayaan, juga bisa menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan menjadi kartu asuransi. Maka nantinya kita akan berhubungan dengan perbankan, kita berhubungan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan asuransi. Maka nanti Bapak Ibu Saudara, apapun bentuk komunitas, apakah komunitas motor, komunitas musik, komunitas budaya, dan juga komunitas-komunitas lain sebagainya, itu akan kita data, akan kita beri berupa pembinaan ataupun pelatihan. Kalau Bapak perlu kita beri suntikan dana. Kenapa? Karena kita butuh hari ini, di zaman disrupsi ini, kita butuh orang yang kreatif, orang yang bisa berpikir, karena ke depannya kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Maka dengan binaan, dengan kreativitas yang dibangun oleh generasi muda, maka mereka bisa bersaing di zaman yang serba global dan disrupsi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak yang kita dengar, pedagang kita lah ditekan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menerima BLT, PKH, dan juga bedah rumah ditekan. Yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, itu bukan uang AJB, itu adalah uang Jokowi. Betul. Artinya bukan uang pribadi, adalah uang negara. Kebetulan AJB memimpin kita hari ini. Setelah 9 Desember, Ahmadi akan memimpin kota Sumatera. Angkat tangan semua. Piau kita takut cuma 2 minggu lagi Bapak Ibu Saudara. Cuma 2 minggu lagi. Nah, dan juga untuk pemuda-pemudi 3 dusun dalam kota Sungai Penuh. Menang kita tanggal 9, tanggal 10 kita tegak gawang di lapangan Merdeka. Karena lapangan Merdeka itu adalah tempat daripada generasi muda untuk berkomunikasi, bersilaturahmi. Minine kita lah payah. PSPT lah kalah terap, IPOS lah juga kalah terap, apalagi PDB kalah juga terap. Kenapa kita je tempat untuk menyalurkan bakat kita? Insya Allah termasuk persikota. Jadi tempat di Pondok Tinggi dibangun lapangan stadion mini, tapi tidak diurus. Sampai-sampai kerbau pun malas untuk go di lapangan. Pengalaman banyak, tumbuh-tumbuh dan sebagainya.
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah Ahmadi Antos jadi 9 Desember 2020, maka kita akan lakukan selain kota Sungai Penuh menjadi kota jasa, juga menjadi kota budaya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sungai Penuh merupakan suatu kota yang dilahirkan dengan keindahan alam yang luar biasa. Kalau ini tidak kita manfaatkan untuk pariwisata, maka alangkah ruginya pemerintah Kota Sungai Penuh. Jadi agar untuk mendatangkan daripada para wisatawan, maka kita memiliki banyak kebudayaan, banyak seni budaya yang perlu kita angkat. Insya Allah dengan adanya Ahmadi Antos memimpin Kota Sungai Penuh, kita akan lakukan setiap komunitas itu akan kita tampilkan setiap minggu di lapangan Merdeka Sungai Penuh. Baik itu musik, itu kota kepang, baik itu termasuk yang tadi itu talepong, nah itu akan kita tampilkan. Dan juga kita akan mengupayakan karena program Pak Ahmadi Antos, satu desa satu produk, satu desa satu kesenian, ataupun satu wilayah satu kesenian. Maka kita akan mengatur Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap hari ada kegiatan seni di Kota Sungai Penuh. Hari ini di Pondok Tinggai, besok Dusun Baru, besok di Rawang. Jadi setiap pendatang di Kota Sungai Penuh itu akan menyaksikan tradisi Kota Sungai Penuh. Jadi bukan saja alam yang mereka saksikan, juga budaya kita juga mereka akan saksikan. Itu target kita ke depan. Jadi tidak ada diskriminasi. Antos maupun Tinggai, Ahmadi orang Sungai Liok. Bukan berarti Ahmadi Antos menang, kita cuma membangkit orang Pulau Tinggai ataupun membangkit orang Sungai Liok lah. Ahmadi Antos satu untuk Kota Sungai Penuh. Baik itu Minang, baik itu Jawa, baik itu Sumatera Utara, baik itu Nias, semuanya sama. Kebetulan mereka dilahirkan di luar daerah. Tapi setelah masuk mereka Kota Sungai Penuh, mereka sama menjadi masyarakat Kota Sungai Penuh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Itu para milenial kami, kebanggaan kami.